العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها المسلمون فأوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kaum muslimin sedang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita hamba-hambanya agar selalu berbuat adil. Di antara perintah Allah agar kita berbuat adil adalah firman-Nya, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat kebaikan dan memberikan kerabat haknya, dan Allah melarang dari perbuatan keji dan mungkar dan kezaliman. Allah nasihati kalian dengan itu agar kalian ingat selalu. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk berbuat adil, maka Rasulullah SAW melarang umatnya dari kezaliman, baik kezaliman dalam bentuk ucapan kepada manusia atau perbuatan, atau kezaliman terhadap harta orang lain. Dan Nabi menjelaskan bahwasanya harta orang adalah sesuatu yang terjaga haknya dalam Islam. Diharamkan bagi seseorang untuk mengambilnya tanpa keridhaan dari pemiliknya. Bersabda Rasulullah SAW, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah, harta dan kehormatanmu adalah haram atas sebagian yang lain, seperti haramnya hari ini, di bulan ini dan di negeri ini, itu di Makkah, di bulan Dzulhijjah pada hari 10 Muharram. Sehingga kaum muslimin azakumullah, hak manusia, baik itu harta dan kehormatan mereka, adalah sesuatu yang sangat dijaga oleh Islam dan memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama Allah. Dan dalam sejarah yang Allah abadikan dalam Al-Quran, Allah telah menghancurkan umat-umat yang mana mereka mengambil hak manusia, mengurangi timbangan ketika mereka menimbang untuk manusia. Dan itu tidak lain karena hak manusia tidak boleh kita ambil
kecuali dengan keridhaan, dan dilarang mengambilnya dengan cara yang tidak benar. Sehingga seseorang yang mengambil harta orang lain atau menzalimi kehormatan orang lain, dia tidak akan bisa lepas tanggung jawab baik di dunia ataupun di akhirat sebelum dia mendapatkan maaf dan keridhaan dari orang tersebut. Sehingga kalau seandainya dia belum mendapatkan maaf dan keridhaan dari orang yang pernah dia zalimi, maka dia harus bersiap berdiri di hadapan Allah bersama orang yang dia zalimi, dan kemudian Allah pun mengambil hak orang tersebut dan dikembalikan kepada pemiliknya. Begitu besarnya dampak kezaliman dan bahaya kezaliman. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kezaliman adalah perkara yang terlarang atas dirinya. Dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah bersabda, Allah berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan menjadikan kezaliman itu adalah perkara yang haram atas kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Sehingga apapun bentuk kezaliman kita terhadap orang lain, baik itu mengambil sedikit hartanya atau merendahkan dan merusak nama baiknya, atau kita menjadi penyebab datangnya gangguan kepada seseorang atau kepada keluarganya, atau kita berdusta atas nama orang tersebut, atau melakukan sihir dan sebagainya, atau bahkan membunuhnya, maka itu merupakan sebuah kezaliman yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah di hari kiamat. Dan Nabi SAW telah menyebutkan dalam sebuah hadis bahwa kezaliman adalah merupakan sebuah kegelapan bagi para pelakunya. Rasulullah bersabda, "Ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah." Jauhilah oleh kamu kezaliman, karena kezaliman itu akan menjadi kegelapan di hari kiamat bagi orang-orang yang melakukannya. Bahkan tidak sebatas kezaliman antar manusia yang akan Allah tegakkan keadilan, antar binatang pun Allah akan berikan qisas atau balasan bila satu binatang menzalimi binatang yang lain. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "La tu'adduna al-huquq ila ahliha yaumil qiyamah." Kalian benar-benar akan mengembalikan hak setiap orang di hari kiamat nanti, hatta yuqada lisyatil jalha min asyatil qarna, sampai-sampai seekor kambing yang bertanduk yang menanduk kambing yang tidak bertanduk di dunia, maka kambing yang tidak bertanduk itu akan Allah berikan tanduk kepadanya, kemudian dia membalas kepada kambing yang menanduknya di dunia. Sebagai bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala, apapun kezaliman itu kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis lain Nabi bersabda, "Man kana 'indahu mazlamatun li akhihi min 'irdin aw syai'in falyatahallal minhu al-yawm qabla an la yakuna dinar wa dirham." Siapa di antara kamu yang memiliki kezaliman terhadap saudaranya, baik dalam kehormatannya ataupun yang lain, maka hendaklah dia meminta dihalalkan atau dimaafkan hari ini sebelum datang hari di mana tidak akan bermanfaat dinar dan dirham. In kana lahu 'amalun shalih ukhidha minhu biqadri madlamatih
kalau dia memiliki amal soleh, maka diambil dari amal solehnya sebagai balasan dari kezalimannya, sesuai dengan kezalimannya. Wa illam takun lahu hasanat, kalau seandainya dia tidak memiliki kebaikan, ukhidha min sayyiati sahibihi fahumilat alaih. Kalau seandainya dia tidak memiliki kebaikan, maka diambil dari dosa-dosa, kesalahan-kesalahan orang lain, kemudian dibebankan kepadanya. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman tidak sebatas memiliki dampak buruk di hari kiamat. Namun dampak buruk kezaliman juga akan terjadi di dunia. Salah satu dari dampak buruk kezaliman seseorang di dunia adalah doa yang dipanjatkan oleh orang yang terzalimi tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Rasulullah SAW ketika mengirim Mu'adz bin Jabal untuk mengajarkan agama Islam ke Yaman, di antara yang dipesankan Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal adalah wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Hindarilah wahai Mu'adz doa orang terzalimi, karena sesungguhnya doa orang yang terzalimi tidak ada batasan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Salatu da'awatin mustajabat la syakka fihin." Ada 3 doa yang tidak diragukan pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Da'watul walid wa da'watul musafir wa da'watul maghlub. Yang pertama adalah doa orang tua untuk atau atas anaknya. Yang kedua adalah doa seorang musafir. Dan yang ketiga adalah doa orang yang terzalimi. Dalam riwayat Imam Ahmad dikatakan da'watul mazlumi mustajabah wa in kana fajiran fa fujuruhu ala nafsihi. Doa orang yang terzalimi pasti dikabulkan walaupun dia orang yang fajir, orang yang fasik, karena kefasikannya hanya berdampak pada dirinya. Berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, "Iyyaka wa da'watil mazlum fa innahunna yas'udna ila Allah ka'annahunna syiraratun minan nar." Hendaklah engkau berhati-hati dari doa-doa orang yang terzalimi, karena doa orang-orang yang terzalimi akan naik langsung ke langit seperti panah api yang dipanahkan atau diarahkan ke atas. Dan dalam sejarah telah dicatatkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa orang-orang yang terzalimi. Dalam sebuah riwayat, seorang sahabat Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, dia dituduh oleh seorang wanita bahwasanya dia telah mengambil tanahnya. Maka kemudian diangkatlah perkara itu kepada seorang amir pada saat itu, Marwan ibn Hakam. Dan kemudian ketika Sa'id bin Zaid ditanya, benarkah engkau mengambil tanah wanita ini? Maka kemudian Sa'id bin Zaid hanya mengatakan, bagaimana mungkin aku mengambil tanah dia, padahal Allah Subhanahu Rasulullah SAW telah memperingatkan aku. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW, barang siapa yang mengambil tanah seseorang dengan cara tidak benar, maka Allah akalungkan pada lehernya di hari kiamat 7 lapis bumi. Tidak ada bukti kecuali hadis yang dikatakan Rasulullah sebagai bukti bahwasanya dia tidak pernah mengambil tanah wanita tersebut. Sehingga kemudian Marwan ibn Hakam memutuskan bahwasanya tanah itu adalah milik wanita tersebut. Maka berkata Sa'id bin Zaid, Allahumma in kana kadhiba fa'ahmi basaraha wa amilha fi ardiha. Ya Allah, kalau seandainya wanita ini berdusta, maka butakanlah dia dan matikan dia di tanah yang dia ambil.
Dan apa yang didoakan oleh Sa'id bin Zaid terkabul. Tidak lama setelah itu, wanita tersebut buta, dan saat di malam hari dia melewati tanah yang dia ambil dari Sa'id bin Zaid, maka jatuh ke dalam lubang di tanah itu dan dia mati di tempat itu. Begitu pula yang terjadi pada seorang tabi'in, Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala. Ketika dia dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf, yang mana Hajjaj bin Yusuf dikenal dengan seorang pemimpin yang zalim. Sebelum dia dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf, dia mengatakan, Allahumma la tusallidhu ala ahadin ba'di. Ya Allah, janganlah engkau jadikan Hajjaj menjadi menguasai setelah aku meninggal nanti, menjadi penguasa setelah aku meninggal. Maka ternyata 15 hari setelah dia membunuh Sa'id bin Zaid, maka Hajjaj bin Yusuf terkena penyakit dan kemudian dia mati dikarenakan penyakit itu. Begitu pula pada zaman terdahulu, seorang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ketika datang Umar bin Khattab ke Kufah dan mempertanyakan kepada penduduk Kufah bagaimana kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas, maka semua orang-orang yang ditanya oleh Umar bin Khattab menjawab dengan kebaikan. Mereka bersaksi bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang pemimpin yang baik dan adil, kecuali satu orang laki-laki, dan dia bersaksi dengan mengatakan, innahu kana la yasiru bis-sariyah wa la yaqsimu bis-sawiyah wa la ya'dilu bil qadiyah. Dia mengatakan sesungguhnya Sa'ad tidak pernah berjalan di malam hari melihat keadaan rakyatnya, dan dia tidak pernah membagi dengan adil, dan dia tidak pernah juga adil dalam memberikan hukum. Maka ketika Sa'ad bin Abi Waqqas mendengar hal itu, maka dia mengatakan, wallahi la'ad'uwanna bi thalathin, demi Allah aku akan doakan engkau dengan 3 perkara. Allahumma in kana 'abduka hadza kadiban qama riya'an wa sum'ah fa'atil umrah wa'atil faqrah wa'arridhu lil fitan. Ya Allah, kalau seandainya hambamu ini adalah seorang yang pendusta, maka panjangkan umurnya, panjangkan kemiskinannya, dan jadikanlah dia tertimpa dengan fitnah-fitnah. Tidak lama apa yang didoakan oleh Sa'ad bin Waqqas terjadi. Dia pun memiliki umur yang panjang, tapi Allah butakan matanya, dan dia menjadi bahan ejekan para budak-budak wanita di saat itu. Dan kemudian dia mengatakan, asawbani da'watu Sa'ad, aku terkena doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man istana bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kezaliman tidak ada dampak kecuali keburukan, baik itu di hari kiamat ataupun di dunia.
Maka orang yang memiliki kezaliman, jangan pernah dia merasa tenang. Jangan pernah dia merasa tenang dalam tidur, karena saat dia tidur ada mata-mata orang yang dia zalimi tidak tidur dan mengarahkan kedua tangannya kepada Allah dan mendoakan kecelakaan untuk orang yang menzalimi dia. Sehingga siapapun orang, terkadang orang tersebut adalah orang yang lemah, tidak punya kekuatan dan daya, tidak bisa melawan. Namun jangan disangka dia tidak ada yang menolongnya. Sampai-sampai seorang sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu dia mengatakan, "Inni la astahi an adlima man la yajidu alayya nasiran illallah." Sesungguhnya aku betul-betul malu untuk berbuat zalim kepada orang yang tidak bisa atau tidak ada penolong untuknya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kezaliman apapun yang dilakukan oleh seseorang bisa jadi dampak buruknya akan didapatkan cepat atau lambat. Sehingga jangan pula kita merasa tidak pernah bersalah ketika kita tertimpa sebuah musibah, tertimpa sebuah keburukan. Jangan cepat mengira dan menduga bahwa kita tidak berbuat salah. Bisa jadi musibah dan keburukan yang menimpa kita adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita pernah menzalimi hak seseorang. Kita pernah mencela dan memfitnah seseorang. Kita pernah berbohong kepada seseorang. Kita pernah mengambil harta orang, namun kita tidak pernah mengembalikannya. Sehingga seseorang harus mengoreksi dirinya sendiri. Apakah dia sudah benar-benar selamat dari kezaliman atau tidak? Kalau seandainya seorang menzalimi diri sendiri, itu merupakan sebuah keburukan. Lalu bagaimana kalau seandainya dia menzalimi orang lain? Yang mana dampaknya dia akan dapatkan di dunia atau di akhirat. Sehingga ikhwani azakumullah, kalau seandainya kita tidak bisa memberi orang lain, maka jangan mengambil hak orang lain. Kalau seandainya kita tidak bisa memberikan kepada orang lain atau membahagiakan orang lain, janganlah kita kemudian mengganggu dia dan memberikan kepadanya kesedihan. Bisa jadi dia berdoa kepada Allah dan kita pun terkena doanya, tertimpa sebuah keburukan. Oleh karena itulah kaum muslimin azakumullah, satu-satunya cara kalau seandainya kita memiliki kezaliman terhadap seseorang, baik itu dalam hartanya ataupun kehormatannya, tidak ada cara lain kecuali seperti apa yang telah dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyatahallalhu min." Hendaklah dia mencari orang yang dia zalimi dan minta dihalalkan atau dimaafkan. Kalau seandainya dia menuntut haknya dikembalikan, wajib kita kembalikan. Tidak ada cara kecuali dengan cara itu. Dan itu lebih baik. Lebih baik kita selesaikan urusan kita dengan orang lain di dunia daripada kita menunggu diadili oleh Allah di akhirat. Karena keadilan atau pengadilan di hadapan Allah tidak akan ada sogok menyogok, tidak akan ada suap menyuap. Yang ada adalah pengadilan Allah yang benar-benar adil. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk berbuat adil dan menghindarkan kita dari segala bentuk kezaliman, baik menzalimi diri sendiri atau orang lain. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warḍa Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anna ma'ahum bimannika wa karamika akramal akramin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa ma qarraba ilayha min qawli wa 'amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawli wa 'amal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna
lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.